sebagai basis pasokan. Latar belakang, Jepang secara resmi menduduki Indonesia pada 8 Maret 1942 dengan tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai basis pasokan bahan baku dan tenaga kerja untuk kepentingan militernya. Pada masa itu, Jepang sedang terlihat dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, sehingga semua potensi ekonomi di daerah jajahannya diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang. Oleh karena itu, Jepang menerapkan sistem yang dikenal sebagai ekonomi perang, yaitu kebijakan mengerahkan seluruh kekuatan ekonomi Indonesia semata-mata untuk kepentingan perang Jepang. Selanjutnya, ada ciri-ciri ekonomi perang Jepang. Yang pertama, ada pemusatan ekonomi. Seluruh perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan disita untuk kebutuhan perang. Yang kedua, ada pengawasan ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 322, Gunseikan mengontrol langsung hasil perkebunan, yaitu ada perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Yang ketiga, pengendalian harga untuk mencegah kenaikan harga barang. Yang keempat, ada monopoli hasil perkebunan, yaitu ada teh, kopi, karet, tebu yang dikuasai oleh Jepang. Yang kelima, pembatasan tanaman non-perang seperti tembakau, teh, dan kopi. Pemaksaan penanaman padi, jarak, dan kapas. Yang ketujuh, ada ahli fungsi pabrik. Pabrik gula diubah menjadi pabrik senjata. Selanjutnya, ada dampaknya di Indonesia. Yang A, produksi pangan menurun, banyak lahan pertanian terbengkalai. Yang B, rakyat menderita karena kekurangan makanan dan kebutuhan pokok. Yang C, kebijakan keras Jepang menimbulkan perlawanan dan gerakan bawah tanah. Kesimpulannya, ekonomi perang sangat menguntungkan Jepang dan memperburuk kondisi rakyat Indonesia. Sistem ini membuat kehidupan ekonomi rakyat terpuruk sekaligus menumbuhkan semangat perlawanan. B. Eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang di Indonesia. Latar belakang, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerang tanpa syarat. Jepang awalnya mengakui sebagai saudara tua dan berjanji memberi kemerdekaan dengan membentuk PPKI, namun kenyataannya tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang dan industrinya, karena Jepang sendiri miskin sumber daya alam. Tujuan eksploitasi, mendukung kebutuhan perang, terutama minyak bumi yang sangat penting dalam Perang Dunia Kedua, memenuhi kebutuhan industri Jepang yang kekurangan bahan baku. Eksploitasi sumber daya alam. 1. Mengekspor hasil tambang, hasil hutan, dan hasil perkebunan ke Jepang. Yang kedua, meminta petani untuk menyerahkan hasil panen, harta, dan ternak. Yang ketiga, memaksa rakyat menanam pohon, jarak di lahan pertanian. Untuk eksploitasi sumber daya alam manusia, selain alam, Jepang juga memanfaatkan tenaga kerja rakyat Indonesia, diantaranya Romusa, yaitu kerja paksa tanpa upah. Yang kedua, Kindrohoshi, itu kerja paksa bagi tokoh masyarakat. Yang ketiga, pembentukan organisasi semi militer, yaitu Seinendan, Keibodan, dan Fujinkan untuk mendukung perang. Terus untuk kesimpulannya, eksploitasi Jepang terhadap sumber daya alam dan manusia di Indonesia semata-mata ditunjukkan untuk memperkuat perang dan industrinya. Hal ini membuat rakyat Indonesia menderita karena kehilangan hasil pertanian, harta benda, dan kebebasannya. Selanjutnya yaitu ada yang C, yaitu kebijakan Kinrohokoku dan Romusa. Kinrohokoku atau kerja bakti untuk Jepang, yaitu artinya kerja bakti demi kepentingan negara Jepang. Rakyat dipaksa kerja tanpa bayaran di desa maupun kota. Pekerjaannya yaitu seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, rel kereta api, lapangan terbang, dan fasilitas militer Jepang. Dampaknya yaitu rakyat kelelahan, kehilangan waktu untuk mencari nafkah, dan tidak mendapatkan imbalan yang layak. Romusa atau kerja paksa besar-besaran, yang pertama itu pengarahan tenaga kerja paksa dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu ratusan ribu rakyat Indonesia dikirim ke dalam negeri maupun luar negeri seperti Malaysia, Burma atau Myanmar, dan Thailand. Yang ketiga yaitu kondisi kerja sangat buruk, makanan minim, tanpa obat, diawasi ketat oleh tentara Jepang. Akibatnya yaitu banyak Romusa sakit, meninggal atau tidak kembali, keluarga mereka menderita karena kehilangan anggota keluarganya. Kesimpulannya yaitu Kinrohokoku dan Romusa merupakan bentuk eksploitasi tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan perang Jepang. Kebijakan ini membuat rakyat menderita, kelaparan, dan kesejahteraan semakin merosot. Referensi ini dapat dari BSE Kemendikbud. Dampak Romusa terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Apa itu Romusa? Romusa adalah kerja paksa yang dilakukan rakyat Indonesia atas perintah Jepang pada masa pendudukan 1942 sampai 1945. Mereka dipaksa membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan proyek lainnya tanpa upah yang layak. Dampaknya yang pertama itu korban jiwa dan penderitaan. Banyak Romusa meninggal karena kelaparan, penyakitan, dan kerja berat. Lalu yang kedua, kerusakan sosial dan ekonomi. Banyak keluarga yang kehilangan tenaga kerja utamanya, menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, ada trauma emosional. Penderitaan Romusa menimbulkan trauma mendalam yang dirasakan hingga generasi berikutnya. Lalu untuk yang keempat, ada meningkatnya nasionalisme. Penderitaan rakyat menumbuhkan semangat persatuan dan perlawanan untuk meraih kemerdekaan. Lalu yang kelima, ada kesadaran hak asasi manusia. Pengalaman Romusa membuka kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja dan kemanusiaan setelah Indonesia merdeka. Dampak ekonomi Jepang terhadap sektor pertanian dan industri di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, sektor pertanian Indonesia mengalami kemerosotan karena sebagian besar hasil panen rakyat seperti beras, jagung, ubi disita untuk kebutuhan perang Jepang. Jepang juga memaksa petani mengganti tanaman utama menjadi tanaman jarak yang digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas mesin perang. Akibatnya, rakyat kekurangan bahan pangan dan sering mengalami kelaparan. Sementara itu, sektor industri tidak berkembang untuk kepentingan rakyat, melainkan diarahkan sepenuhnya pada kebutuhan liter. Industri kecil yang sebelumnya menghasilkan barang konsumsi dipaksa memproduksi peralatan perang, sehingga kebutuhan masyarakat sehari-hari sulit untuk dipenuhi. Kondisi ini membuat ekonomi rakyat Indonesia terpuruk, menimbulkan kemiskinan, serta memperburuk kesejahteraan masyarakat pada masa pendudukan Jepang.